Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara, bagaimana perkuliahan hari ini? Ya, semoga saudara tetap sehat, tetap terjaga imunnya sehingga bisa mengikuti perkuliahan ke-13 kajian kebijakan pendidikan. Hari ini kita akan membahas tentang ujian nasional UAN. Ujian akhir nasional. Tapi pada saat ini 2021 kelihatannya mau diganti. Ayo kita lihat ke layar. Ini adalah tema kita, ujian akhir nasional dan penggantinya. Pengganti itu ya tentunya bukan ujian nasional, ujian akhir nasional. Yang jelas bahwa kita mempunyai menteri baru, Bapak Nadiem Makarim, yang mempunyai paradigma baru. Berbeda dengan Menteri Pendidikan sebelumnya, meskipun bersama di pemerintahnya Pak Jokowi, kita mengenal ya sekarang atau beliau menjadi koordinator Menko, dan sebelumnya kita mengenal atau yang pertama kali Menteri Pendidikan Nasional itu adalah Pak Anies Baswedan. Jadi Pak Anies Baswedan, kemudian Pak Muhadjir Effendi, dan selanjutnya sekarang Pak Nadiem Makarim. Ada perubahan-perubahan yang sangat mendasar terkait dengan bagaimana mengevaluasi siswa untuk jenjang selanjutnya. Ya, ujian akhir nasional dan penggantinya. Tahun 2021, Mendiknas, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, atau namanya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada saat ini, Pak Nadiem Makarim resmi mengganti ujian nasional menjadi asesmen nasional. Ini yang kita sampaikan tadi bahwa terjadi perubahan. Apakah ini terjadi hanya perubahan nama saja atau substansinya? Ayo kita lihat. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyebut asesmen nasional sebagai penanda perubahan paradigma evaluasi pendidikan dan menjadi bagian dari kebijakan Merdeka Belajar yang didukung penuh oleh Presiden Jokowi. Merdeka Belajar. Mungkin saudara bertanya, Pak, apakah pada waktu pemerintahan dahulu atau bahkan sebelumnya Pak Jokowi, waktu presidennya Pak SBY, ataupun bahkan sebelumnya Bu Megawati, Gus Dur, Pak Harto, kemudian Bung Karno, Pak Karno, itu apakah tidak ada Merdeka Belajar? Ini adalah sebuah istilah yang diciptakan oleh pemerintahan sekarang, pemerintahan Jokowi periode kedua. Yang jelas, membandingkan ini perlu atau butuh waktu yang panjang. Ini adalah brand yang dipunyai meskipun memang ada perbedaan dan ada beberapa titik kesamaan, tetapi perbedaannya jelas ada. Tujuan utamanya adalah mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Nah, ini setiap pemerintahan pasti akan menghadirkan perbaikan mutu pembelajaran. Tetapi, apakah perbaikan mutu yang sebenarnya atau tidak? Taruhlah misalkan saudara melihat waktu Pak Muhadjir Effendi dahulu. Kita mengenal pada waktu itu yang heboh itu bukan ujian akhir nasionalnya, tapi bagaimana seseorang siswa masuk ke sekolah selanjutan itu berdasarkan ya salah satunya adalah kedekatan jarak. Masih ingat kan? Banyak sudah yang menjadi penelitian terkait dengan proses pendaftaran siswa baru pada waktu itu. Transformasi pendidikan. Ini adalah kata yang disampaikan oleh anggota Badan Standar Nasional Pendidikan. BNSP mengatakan asesmen nasional ini menjadi salah satu alternatif transformasi pendidikan di tingkat sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pengajaran, dan lingkungan belajar di satuan pendidikan. Sekali lagi, tidak ada niatan yang jelek. Pasti niatnya sangat bagus. Tapi coba kita lihat juga pada waktu Pak Muhadjir dan Pak Anies Baswedan. Kalau Pak Malik kan pada waktu pemerintahan Bu Megawati ya. Salah satu alternatif transformasi pendidikan di tingkat sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pengajaran, dan lingkungan belajar. Mungkin saudara bertanya,
Yang kurang kurang bagus kualitasnya itu proses pembelajarannya atau proses ujiannya atau yang lainnya, merupakan hal yang menarik bagi saudara untuk meneliti terkait dengan hal itu semuanya. Yang pasti kita merespon positif terhadap kebijakan ini, tetapi tidak harus meninggalkan berbagai kebijakan-kebijakan lampau. Kita boleh membandingkan untuk studi, untuk mengembangkan bagaimana ya pendidikan yang terbaik di negeri kita ini. Tak lagi evaluasi capaian siswa. Asesmen nasional pada tahun 2021 dilakukan sebagai pemetaan dasar baseline dari kualitas pendidikan yang nyata di lapangan, sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah dan murid. Hasil asesmen nasional tidak ada konsekuensinya buat sekolah, hanya pemetaan agar tahu kondisi sebenarnya. Kemendikbud juga akan membantu sekolah dan dinas pendidikan dengan cara menyediakan laporan hasil asesmen yang menjelaskan profil kekuatan dan area perbaikan tiap sekolah dan daerah. Ini kata Mendikbud. Jadi, mungkin saudara berpikir, untuk apa kalau ada asesmen, dalam bahasa lainnya adalah ada ujian, kemudian tidak mempunyai arti untuk mengevaluasi terhadap siswa. Sekali lagi, paradigmanya sudah berubah, saudara. Saudara perlu mendalami secara seksama supaya tidak salah paham terkait dengan hal ini. Judul sub ini kan bimbel stres. Karena memang pada UAN kemarin sampai 2000 ya tahun inilah, kalau memang masih ada. Ini kan masih pro dan kontra kan? Kelihatannya masih ada. Dan yang terakhir, bimbel membuat stres. Bahkan asesmen nasional tidak memerlukan persiapan khusus, seperti bimbel yang berpotensi membuat siswa menjadi stres. Ini evaluasi yang luar biasa. Para aktivis bimbel seakan-akan malah lebih dari sekolahan. Jor-joran, jor-joran itu apa ya? Ya, mereka berkompetisi untuk meraih siswa dan selanjutnya mereka yang lolos ditampilkan seakan-akan produk bimbel. Sekolah tidak mempunyai arti, sehingga siswa itu stres karena proses belajar yang diolah oleh bimbel itu. Atau sebaliknya, sekolah yang tidak mampu untuk melayani. Sangat penting dipahami terutama oleh guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua bahwa asesmen nasional untuk tahun 2021 tidak memerlukan persiapan-persiapan khusus maupun tambahan yang justru akan menjadi beban psikologis tersendiri. Tidak usah emas, tidak perlu bimbel khusus demi asesmen nasional. Jadi, ya memang sebetulnya kalau berbicara 2020 yang kemarin itu adalah UAN nasional terakhir, dan 2021 siswa kelas 3 sekarang ya itu adalah ya asesmen nasional ini. Tetapi ini masih percobaan juga, apakah masih agak sama dengan UAN atau berbeda, memang semua masih berproses. Dan yang menjadi kritikan adalah bimbel membuat stres. Coba bayangkan anak-anak kita, generasi kita, saudara mungkin pernah mengalaminya juga, bagaimana ketika mengikuti bimbel stres, apalagi tidak mengikuti bimbel, lebih stres lagi mungkin. Mari kita bersama-sama mendukung pelaksanaan asesmen nasional mulai tahun 2021 sebagai bagian dari reformasi pendidikan Indonesia. Reformasi pendidikan tentunya mengarah ke lebih baik. Semoga saja ini adalah sebuah usaha yang bagus, paradigmanya sudah bergeser, teknisnya selanjutnya yang harus kita dampinginya. Mengapa berubah? Mengapa paradigma berubah? Mengapa teknis berubah? Kenapa sih ini diubah menjadi asesmen nasional? Mendikbud mengharapkan perubahan standar kelulusan dari ujian nasional menjadi asesmen nasional bisa mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik di Indonesia. Selain itu, untuk mengupgrade pendidikan agar menjadi bekal bagi generasi muda di masa depan. Jadi ini sebuah kritikan karena selama ini sekolah, UAN, ujian itu hanya membebani, dan yang lebih parah adalah tidak menjadi masa depan, tidak mengantarkan masa depan. Lebih banyak siswa atau generasi muda mencapai masa depannya bukan karena uang itu. Itu yang menjadi kritikan, sehingga niatnya bagus. Tetapi, apakah mampu untuk menjawab? Ayat selanjutnya. Apa itu asesmen nasional? Ini kan kita sudah membahas tadi. Kita ulang lagi aja, nggak apa-apa, supaya lebih detail. Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan
pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar. Diperoleh dari 3 instrumen, yaitu asesmen kompetisi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nanti kita bahas detail selanjutnya. Ini kan kita mengulang terkait dengan apa itu asesmen nasional. Ini adalah perbedaan asesmen nasional dengan ujian nasional, perbedaan jenjang penilaian, kemudian level murid, subjek murid, tingkat jenis tes, model soal, periode tes per murid, moda pelaksanaan, metode penilaian, meskipun ini kita mengambil dari ruang guru. Ya, semoga saja ini adalah referensi yang benar, karena bagaimanapun kita mengarah kepada paradigma yang berubah. Perubahan paradigma terkait dengan pendidikan kita. Siapa yang akan menjadi peserta asesmen nasional? Ini sebagaimana disampaikan tadi, di konteks seluruh satuan pendidikan, sekolah, dasar, menengah di Indonesia, serta program studi yang dikelola oleh PKBM, diikuti oleh kelas, untuk program kesetaraan, diikuti oleh seluruh peserta didik yang berada pada tahap akhir program, diikuti oleh guru yang bersekolah di setiap satuan pendidikan. Mengapa ini? Hal ini dilakukan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu juga bertujuan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan sekolah. Mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Kemampuan membaca, numerasi, loh Pak kok sama dengan yang ditampilkan dalam proses UAN? Sekali lagi, mungkin sama, tetapi selanjutnya yang berbeda. Sehingga ini kan yang menampilkan kan ruang guru ya. Seakan-akan kan memberi beban lagi kalau begitu. Padahal sekali lagi, Mendikbud itu mempunyai paradigma yang berubah, bahwa tidak berefek untuk melanjutkan studi dan lain sebagainya. Ini sekali lagi asesmen nasional, 3 hal tadi yang kita tampilkan, asesmen kompetisi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. AKM yang pertama dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Mendikbud dan Makarim mengatakan literasi dan numerasi merupakan 2 aspek kompetisi yang menjadi syarat bagi peserta didik sehingga bisa berkontribusi dalam masyarakat, lepas dari bidang kerja dan karir ingin mereka tekuni di masa depan. Maksudnya AKM ini ya merupakan dasar yang bagaimana siswa itu selanjutnya nanti terjun di lapangan, di masyarakat. Intinya mereka paham tentang literasi dan numerasi, tentang bagaimana ya literasi dan bagaimana hitung-hitungan dan selanjutnya. Yang kedua adalah survei karakter. Sementara survei karakter dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar sosial emosional berupa pilar karakter untuk mencetak profil pelajar Pancasila. Jadi karena Merdeka Belajar tadi ya, karakter itu menjadi hal yang sangat penting untuk menjadi generasi masa depan, generasi Indonesia masa depan. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, apapun agamanya, serta berakhlak mulia. Kebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar pilih, dan kreatif. Ini hal yang penting bagi Mendikbud selanjutnya mencetak bagi siswa tadi. Tidak cukup nilainya bagus dalam literasi dan numerasi sebagaimana UAN dahulu. Tapi survei karakter itu adalah menghadirkan jawaban ketika pada saat ini negeri itu ada ancaman, misalkan kelompok-kelompok kiri ataupun kanan yang sedikit-sedikit kemudian memberikan protes kepada negara, tapi protesnya itu adalah hal yang sangat dasar terkait dengan ideologi, sehingga menteri ataupun pejabat negara selanjutnya memberikan penilaian, nah, itu kok keluar dari karakter bangsa kita dan bahkan menjadi ancaman terhadap keberadaan negeri ini. Survei lingkungan belajar. Poin ketiga adalah asesmen nasional, yakni survei lingkungan belajar yang digunakan untuk mengevaluasi dan memetakan aspek pendukung kualitas pembelajaran di lingkungan sekolah. Bakal dilakukan sebagai pemetaan dasar
dari kualitas pendidikan nyata di lapangan sehingga tidak ada konsekuensi bagi sekolah dan murid. Hasil asesmen ini tidak ada konsekuensi buat sekolah, hanya pemetaan agar tahu kondisi sebenarnya. Jadi, tidak berefek pada apapun. Mungkin saudara pusing. Loh, kalau begitu untuk apa? Kalau begitu untuk apa? Terkait dengan tiga hal ini tadi, atau perubahan dari UAN kepada asesmen nasional ini. Tapi minimal dari tiga hal ini tadi, selanjutnya saudara paham, ini kan sebetulnya posisi keberadaan UAN itu kan hanya di AKM ini. Survei karakter dan lingkungan belajar, hal yang selanjutnya ditampilkan bagaimana membuat karakter yang luar biasa generasi mendatang. Apalagi, ya kata Pak Menteri juga, bahwa para generasi kita itu banyak yang dunia kerjanya bukan berdasarkan UAN atau berdasarkan pelajaran. Tapi karakter dibutuhkan untuk memotret atau menghadirkan seorang generasi yang bisa menjawab tantangan zaman. Sekali lagi, Pak Nadiem pernah menampilkan bagaimana Gojek yang beliau pernah memimpin, itu banyak para karyawannya adalah tidak ada hubungannya dengan posisi driver atau lain-lainnya, tetapi mampu menghadirkan luar biasa dan merekrut banyak orang. Itu kan salah satu contoh bahwa masa depan itu tidak ditentukan oleh ya dunia pendidikan itu, tetapi karakter dan lingkungan belajar itu sangat dibutuhkan untuk membentuk generasi selanjutnya. Sehingga asesmen yang terdiri dari tiga hal ini selanjutnya menjadi kata kunci untuk bagaimana diberlakukan bagi ya siswa yang dahulu mengikuti UAN, ujian akhir nasional. Tentunya ada harapan paradigmanya berubah, sehingga paradigma belajar diganti, paradigma menyongsong masa depan berubah, dan selanjutnya dengan merdeka belajar ini, mereka, para siswa, mampu meraih masa depan dan mampu melanjutkan studinya. Maksudnya mampu melanjutkan studi dan mampu meraih masa depan. Itulah pertemuan kali ini. Intinya, kita memahami terkait perubahan paradigma merdeka belajar kita yang selanjutnya mengganti UAN, ujian akhir nasional, dengan ya asesmen nasional. Semoga ada manfaat, semoga menjadi motivasi saudara, bisa digunakan untuk penelitian saudara. Jadi, tema kita hari ini bisa digunakan untuk penelitian, berbagai penelitian, baik untuk skripsi saudara, atau untuk penelitian biasa yang terkait dengan kajian kebijakan pendidikan ini, ataupun untuk penelitian-penelitian lainnya yang mendukung. Intinya adalah ada lahan besar atau lapangan yang besar untuk penelitian terkait dengan mengapa ini berubah dan apakah selanjutnya perubahan ini akan berdampak positif atau tidak, meskipun niatnya positif. Semoga ada manfaat, semoga sekali lagi memotivasi saudara dalam kajian kebijakan pendidikan. Sekali lagi, setiap pemerintahan terjadi keinginan untuk memperbaikinya, meskipun selanjutnya orang melihat yang berbeda. Ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.